Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Sofi, NIM 18030261107, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan peran serta peserta didik secara aktif dalam mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan mengamati untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Setelah mengemukakan berbagai definisi dari para ahli, menyimpulkan bahwa pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang dilandasi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang diorientasikan guna membina kemampuan siswa memecahkan masalah melalui serangkaian aktivitas inquiry yang menuntut kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berkomunikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa. Penerapan model ini diharapkan akan mampu menghasilkan para peneliti muda di masa yang akan datang. Harapan ini tentu saja bukan sekedar isapan jempol, karena pembelajaran yang dialami siswa senantiasa melibatkan siswa untuk melakukan kegiatan penelitian walaupun dalam konteks yang sederhana sekalipun. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berpusat pada siswa. 2. Melibatkan keterampilan proses sains dan mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. 3. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. 4. Dapat mengembangkan karakteristik siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari pembekalan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk jenjang SMA atau MA atau yang sederajat dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah atau yang disebut scientific approach dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Dan yang selanjutnya adalah yaitu proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu menyentuh 3 ranah. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan dalam ranah sikap, menggapai transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik itu tahu mengapa. Dan dalam ranah keterampilan, menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu bagaimana. Dan dalam ranah pengetahuan, menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu apa. Dan hasilnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik dan manusia yang memiliki kecakapan atau pengetahuan untuk hidup secara layak dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan ilmiah pembelajaran yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati di sini adalah kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat inderanya secara teliti. Metode mengamati mengutamakan kebermanfaatan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya.
Dan yang kedua itu adalah menanya. Guru yang efektif itu adalah mampu menginspirasi peserta didiknya untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, secara tidak langsung pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya itu untuk belajar dengan baik. Dan ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya atau peserta didiknya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Dan dalam kegiatan menanya inilah pembelajaran dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dan yang selanjutnya adalah mencoba atau mengumpulkan informasi. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik itu harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian, atau aktivitas dan wawancara dengan narasumber. Dan yang selanjutnya adalah menalar. Istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik-titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Dan yang selanjutnya adalah menganalisa data atau menyimpulkan. Kemampuan menganalisa data adalah kemampuan mengkaji data yang telah dihasilkan. Kemampuan menyimpulkan merupakan kemampuan membuat intisari atas seluruh proses kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Kemampuan ini adalah kemampuan menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, peserta didik harus mampu menulis dan berbicara secara komunikatif dan efektif. Ya, cukup sekian dari kami. Apabila ada penjelasan atau tutur kata yang kurang tepat dari kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.